Yang lainnya boleh. Jahe boleh nggak? Boleh, semuanya boleh. Jadi segampang itu, 12. Mau lebih optimal lagi kita menangin deh saham kita harus, karena nanti dalam pengambilan keputusan jangan sampai dia yang menang. Jadi kita harus adalah tambahan dikit ya gak Pak? Caranya apa? 3 jam sebelum tidur dan 3 jam setelah bangun kita baru makan. Nah paham nggak? Jadi 3 jam sebelum tidur nggak makan, 3 jam setelah tidur kita baru boleh makan. Berarti kita masuk ke berapa? 14 jam. Benar gak teman-teman sekalian? Betul gak? Betul. Kurang lebih 14 jam. Mau 16 jam lagi, mau kita menangin, kita balikin tadi sahamnya kita yang tadinya kita cuma 32%, dia yang hampir 67,5, hampir 70%, kita 30%, kita balikin, saya yang mau 70%, dia 30%. Bagaimana caranya? Cara yang paling gampang, skip makan pagi, langsung makan siang, udah selesai, 16 jam itu udah. Loh, bukankah kita dari dulu diajarkan makan pagi harusnya itu, ya balik lagi kayak saya bilang silahkan aja. Mau mengajarkan apapun juga kan hari ini yang ngajarin bentuknya kayak gitu ya. Jadi kalau saya rasa kembali lagi kita pagi kita pakai olahraga. Kita pagi kita pakai minum teh, kita pagi kita pakai berbagai hal, kita pakai kerja. Teman-teman tahu gak waktu kita puasa fokus kita jadi lebih tajam apa kita lebih blur? Saya tanya. Lebih tajam. Kenapa lebih tajam Pak? Karena kita berada dalam kondisi stres. Pak Faisal lagi susah hidupnya zaman dahulu kala. Itu yang namanya ilmu kepepet. Jadi saking fokusnya gimana ini caranya saya udah punya anak di rumah sakit saya harus bayar. Masa anak saya mau saya gadein di rumah sakit kan nggak mungkin kan. Kalau seandainya misalnya kayak tadi juga. Saya harus pakai uang kredit card sedangkan istilahnya kalau saya bisa jual barang ini maka saya akan bisa membayar kredit card itu dan saya bisa mendapatkan penghasilan. Apalagi buat anak sekolah ya Pak ya, buat yang lain-lainnya. Nah jadi itu persis kayak ketika kita puasa, semuanya yang terjadi malah kitanya jadi lebih fokus. Itu yang makanya kenapa orang bilang terjadi di situ yang namanya production of human growth hormone. Terjadi production BDNF tadi. Itu semua terjadi gara-gara puasa juga. Weight training bikin seperti itu, puasa bikin seperti itu. Weight training pada puasa jackpot lebih lagi, lebih optimal lagi. Jackpot. Ya. Jadi teman-teman sekalian nanti boleh dites, dicoba. Jadi sekali lagi di sini saya bukannya apa-apa, teman-teman dengerin saya, kalau mau cobain, nanti praktekkan sendiri. Kalau ada istilah orang bilang belief restrict you, knowing empowers you. Jadi kalau percaya-percaya doang, ya masih ada keraguan. Tapi kalau teman-teman lakuin beneran sendiri dan jalanin sendiri, nanti teman-teman yang tahu apakah itu bermanfaat atau tidak, silahkan. Nah jadi apa yang saya katakan, saya juga berusaha Pak, setiap kali saya ngajarin atau edukasi orang, saya selalu punya pemahaman adalah bahwa ada istilah yang namanya teacher won't appear when the student not ready. Artinya pembelajaran tidak akan pernah terjadi, edukasi tidak akan pernah hadir kalau kitanya belum siap belajar. Jadi bagi teman-teman yang belum siap belajar, ya nggak apa-apa, kitanya jangan maksain juga untuk teman-teman harus cerdas. Tapi ketika teman-teman bersedia untuk mau belajar, ternyata pembelajaran itu hadir di mana-mana. Hadir di mana-mana. Termasuk juga hadir di dalam event hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini ya, jangan sampai nanti kalau puasa kan harus fokus, karena stres harus fokus. Fokusnya apa? Kalau di bulan puasa biasanya fokus dengerin maghrib, kolak, semua itu luar biasa. Jadi ya kita juga mesti hati-hati pada waktu break fastingnya itu ya. Jadi memang harus diukur dengan nutrisinya yang kita terencana. Jadi jangan udah yang diajarin Mas Ade intermittent fasting artinya berpuasa untuk bakar lemak. Begitu jam 12 siang hajar semua balas dendam yang tadinya dinner sama breakfast di skip itu disikat semua di lunch gitu ya. Makanya butuh sebuah pemahaman tuh maksud saya itu. Jadi makanya kenapa orang bilang disiplin itu ada nuansa keharusan di sana. Nah ketika disiplin itu dipaksakan
dan ada sebuah keharusan. Nah pada saat itu makanya kenapa jadi beratnya terjadilah perlawanan hati di kita. Nah tapi dengan adanya sebuah pemahaman, sebuah proses itu kita jalankan dengan senang hati. Iya. Makanya kenapa kayak saya katakan sama teman-teman sekalian, ini uniknya kita ya, karena sebuah pemahaman akan kebersihan yang tinggi, akhirnya teman-teman sekalian, kita nggak usah disuruh, tiap hari kita mandi, tiap hari kita sikat gigi. Tiap hari kita kadang-kadang cuci muka dan sebagainya, bahkan hari ini cuci tangan. Bahkan juga cuci hidung juga ya. Kenapa kita lakukan itu dengan senang hati? Karena ada sebuah pemahaman pada saat kita melakukan itu, kita lakukan adalah karena memang saya memang nyaman kalau bersih gitu. Nah uniknya teman-teman sekalian kalau kita lihat, kalau mandi, keramas, sikat gigi, cuci tangan, cuci hidung, cuci muka adalah membersihkan badan luar, kalau olahraga adalah membersihkan badan dalam. Nah sedangkan olahraga kita kepaksa. Bahkan kita menganggap kalau saya olahraga tiap hari itu saya prestasi. Saya dari dulu olahraga terus, tidak pernah berhenti loh Tia. Lihat saya setiap hari olahraga. Kita butuh penghargaan dari orang lain untuk bilang seperti itu. Padahal kalau kita ngomongin setiap hari kita cuci tangan, cuci muka, dan kita cuci gigi, kita nggak pernah mengharapkan pujian daripada orang lain. Paham nggak Bapak Ibu sekalian? Jadi di sini kesalahpahamannya tuh di sana gitu. Jadi kalau punya pemahaman itu, jadi waktu puasa asosiasi di kepala kita menguatkan hati. Saya belum makan loh. Kalau belum makan berarti apa teman-teman sekalian? Berarti dia pakai lemak. Saya sebagai sumber tenaga. Waduh kebakar, apalagi tadi saya minum guaranatinya dari Herbalife lagi. Wah gila ini kayak wah mantep banget ini. Kadar lemak saya turun berarti jantung saya jadi lebih sehat gak? Iya. Jadi lebih enak. Wah peredaran darah saya jadi lebih bagus gak? Lebih bagus. Yang tadinya problem-problem dengan kolesterol, problem dengan trigliserid jadi turun gak? Turun. Jadi pada saat puasa apa? Penguatan hati, asosiasinya tuh menguatkan hati kita. Nah kalau kayak tadi asosiasinya, aduh saya nggak makan nih, aduh lemes banget, kapan nih buka nih? Waduh ntar kalau ini nggak bisa mikir ini apa. Itu semua program di kepala yang salah, tapi kita yakini. Nah makanya kenapa saya katakan sama teman-teman, di sini ada martabak manis. Maksudnya ntar ada yang jual martabak manis. Siapa yang suka martabak manis di sini? Contoh. Tapi saya disclaimer dulu ya, saya suka martabak manis. Ternyata juga makan martabak Saya suka. ya. Cuma poinnya maksudnya gini, ketika ada martabak manis Pak di depan mata kita, ada dua orang dengan martabak manis yang sama tapi memiliki aksi yang berbeda. Satu orang melihat martabak manis, dia lihat, habis itu dia tinggalin. Satu orang dia melihat martabak manis, dia ambil, dia makan dan habis. Apa yang membedakan satu orang itu dengan orang yang lain? Padahal martabak manisnya sama. Yang membedakan adalah asosiasi di kepala. Ketika dia mengasosiasikan martabak manis sebagai kenikmatan, maka aksinya adalah dimakan. Ketika dia mengasosiasikan martabak manis sebagai penderitaan, maka aksinya tidak dimakan. Maksudnya gimana? Saya kasih contoh. Sebutkan di kepala teman-teman sekarang, jawab sendiri di dalam hati aja. Sebutkan 5 definisi daripada martabak manis, sebutin. Nah, Definisi dari martabak manis itu apa? Biasanya apa yang ada di kepala kita? 1, gurih, Gurih, apalagi renyah. Habis itu keluar apa lagi? Toblerone, keluar apa lagi? Oval Martin, keluar apa lagi? Wisman ya, Wisman. Iya. Wisman, mentega Wisman. Wisman, keluar lagi apa lagi? Jadi semuanya menguatkan hati gak? Ya. Menguatkan hati, enak. Jadi begitu kita ngelihat martabak manis, kita langsung berbunga-bunga. Aduh kapan ini saya bisa makan, kan gitu ya. Nah tapi di sisi lain ada anak fitness, badannya bagus, lagi mau persiapan nih kebetulan. Mau ada event Herbalife, nanti baru gini, begitu dikasih lihat dia mikir-mikir, lihat ini apa. Kita tanya sama dia, apa definisi martabak manis menurut dia, apa jawaban dia? Dia langsung aja gampang, Mas Ade 1 menit membakar berapa kalori ya? Cuma 5 kalori. Kalau makan gula pasir 1 sendok teh kecil itu mengandung berapa kalori? 40 kalori. Mie instan mengandung berapa kalori? 300 kalori, tapi saya senang yang jumbo 600 kalori. Kalau ini martabak manis kira-kira berapa kalori ya? Ya 4.000 kalori. 4.000 kalori di situ. 1 potong 350, tinggal dikaliin aja. Iya. Berapa kalinya kita harus bakar ya? 1 potong 350, oke. Ya, jadi dari situ
Dari situ begitu kita ngeliat, kita bilang, oh oke segitu ya lumayan ya. Ya udah deh saya makan aja dikit. Makan, habis itu makin masuk lagi kan. Kalorinya makin banyak. Yang tadinya enak, gurih, wisman, apa segala mulai mikir, ini berapa kalorinya tadi? Dulu mesti lari 1 jam ya ini ya, kayak gitu ya. Nah pada saat itu otomatis jadi biasa sama martabak manisnya. Nah jadi asosiasi menjadi sesuatu yang penting terhadap kita itu. Nah maksud saya dalam hal kita mau membuat sehat, yuk gimana kita asosiasikan. Kenapa cewek gak senang olahraga coba kalau ditanya. Asosiasinya apa? Saya kan udah dandan, rambut saya ntar lepek lagi. Bener kan kayak gitu kan? Betul. Saya nggak mau badannya gede. Bukan, contohnya paling gampang, badannya udah wangi kan udah mandi. Kalau saya olahraga bau keringet. Nah jadi bisa bayangin gak asosiasinya olahraga itu keringetnya bau, jadi badannya asem. Asosiasinya olahraga itu adalah rambutnya lepek. Asosiasinya olahraganya apalagi ibaratnya make up saya luntur semuanya. Nah jadi kalau kita membayangkan itu olahraga otomatis kita gak mau lakukan. Tapi apa yang dilakukan dengan cewek yang satu lagi, kok dia olahraga? Dia bilang, iya Mas Ade saya harus olahraga, kenapa? Karena saya memandikan akar badan saya. Oh maksudnya gimana? Iya, kalau misalnya saya pakai make up, seandainya saya pakai shampoo buat rambut saya pakai sabun buat tangan saya. Kalau seandainya saya olahraga, saya membersihkan seluruh organ di dalam tubuh saya. Tubuh saya di dalam akan berterima kasih karena saya kasih dia oksigen yang lebih optimal. Jantung dilatih dia jadi lebih kuat. Otot dikencangkan, tulang jadi lebih kuat. Waduh saya senang banget olahraga. Saya menciptakan kesenangan pada akar diri saya. Contoh paling gampang yang sederhana Mbak, saya tanya. Terutama cewek-cewek di sini. Kalau ada pohon ya, ini anggap aja tumbuhan gitu ya. Terus daunnya layu gitu. Ketika daunnya layu, untuk supaya daunnya tidak layu dan supaya biar mekar kembali, apa yang kita lakukan? Kita sirami apanya? Siram. Akarnya. Benar gak? Yang harus dilakukan strateginya sederhana. Sirami akarnya, maka tiba-tiba apa yang terjadi? Daunnya akan kembali mekar. Tapi si Mbak ini, enggak lah Mas Ade, ngapain saya siramin akarnya? Apa yang dilakukan? Dia pakai krim pagi, krim malam, itu dipakai, tempelin di itunya. Cuma luarnya aja ya Mas ya, dalamnya. Bukan salah krimnya ya, ntar salah lagi. Cuma maksudnya analoginya ya, paham ya maksudnya. Jadi ketika kita kremin si daunnya, ya mungkin daunnya bisa jadi kelihatannya halus dan sebagainya, tapi dia tetap akan layu. Jadi dalam olahraga, sekali lagi teman-teman sekalian, apalagi kayak saya sering ditanyain, apa perawatan muka gitu kan seolah-olah dia lihat pikir kulitnya seperti ini dong guys. Apa sih Mas dia pikir perawatan saya muka? facial kali ya apa gitu ya. Saya seumur hidup saya belum pernah sih Pak. Jadi apa Mas perawatannya? Ya udah saya ngapain? Iya, cukup bersihin akarnya, mandiin akarnya aja. Abis itu ya udah kulitnya jadi kenceng dengan sendirinya. Nggak pernah ditarik-tarik gitu. Kalau tarik-tarik saya tarik-tarik ininya. Tarik otot kayaknya Mas Ade, cuma saya tarik otot. gitu. Jadi mukanya jadi ikut kenceng. Gitu. Ini apa. Jadi bersihin muka dari dalam ya akarnya ya. Seperti itu. Ya kalau seandainya nanti juga dibersihin dari luar ya jadi optimal. Gitu ya. Kenapa tidak? Tapi kalau kita cuma mau fokus dari luar aja makanya kenapa gagal total kitanya. Ya. Kurang lebih itu. Mas Ade tadi saya lihat lagi juga YouTube-nya Mas Ade, talk show sama Yulia Bahcun tentang stuck. Saya udah olahraga, saya udah diet nih sampai satu posisi, terus kok nggak turun lagi padahal PR saya masih ada gitu. Jadi itu kenapa tuh Mas Ade? Ya jadi saya rasa teman-teman sekalian yang memang sekali lagi kalau istilahnya orang bilang the biggest room in the world adalah is a room of improvement. Selalu ada kemajuan, bagi kita nggak mungkin nggak ada. Orang yang udah juara dunia aja ditanya ada gak kemajuannya pasti ada. Apalagi kita yang baru mulai. Nah yang memang saya harus akui adalah yang disebut yang namanya level of difficulty atau level daripada kesulitan. Jadi ketika kita beratnya overweight, beratnya misalnya 150 atau 180 ya misalnya ya waktu itu. Terus kita turunin ke 130-an. Kita udah turun padahal itu bisa sampai 50 kilo atau 40 kilo kan. Otomatis perjalanan dari 180 ke 130
itu lebih mudah dibandingkan perjalanan dari 130 ke 100. Ya. Dari 100 nanti udah berhasil turun di 100, dari 100 mau ke 80 perjalanannya pasti lebih sulit lagi. Kenapa lebih sulit lagi? Karena apa yang kita mau buang itu udah makin sedikit gitu. Kalau dulu karena overweight semuanya. Contoh paling gampang, Arya Permana. Arya, ya. Beratnya 198 kilogram beratnya. Dulu Arya umur 9 tahun, beratnya dia udah 85. Dia sebenarnya udah berat, Pak. Umur 9 tahun beratnya udah 85. Dia kerjaannya tiap hari ngapain Bapak Ibu sekalian? Ini Bapak Ibunya Arya tuh sayang sama Arya. Jadi apa aja dikasih ke anaknya ini. Anaknya senang main game, tepatnya PS2. Nah itu yang dia punya ya, PS2 ya. Gamenya adalah Winning Eleven, tahu ya, main bola. Nah tiap malam dia main Winning Eleven PS2. Apa yang menemani si Arya pada saat dia melakukan hal itu? Yaitu adalah apa? Snack. Teh gelas 20 tiap malam. Jadi tiap malam dia minum teh manis di gelas. Sebanyak 20 itu udah tiap malam dia makan. Kedua, makanan dia sehari-hari apa teman-teman tahu gak? Mie instan ada 6 paket. Itu udah setiap hari, itu udah langganan. Nah jadi dengan rutinitas yang dia lakukan selama sehari dengan 20 gelas dan 6 paket mie instan, dikalikan 360 kali, maka terjadilah beratnya dari yang 85 menjadi 198. Nah ketika 198 terjadi, apa yang terjadi teman-teman sekalian? 4 tahun kemudian Arya kembali lagi ke 85. 4 tahun kemudian. Tapi karena kontrasnya gambar fotonya saya sama dia, antara dia yang gede sama dia yang kurus, jadi seolah-olah jadi kesannya viral, seolah-olah kayak it's like a one night happening. Padahal it's a 4 years journey, lama itu juga. Prosesnya lama banget untuk bisa beresin itu. Nah apa yang dilakukan bagi orang-orang yang gemuk tadi, jawabannya gampang. Yang tadinya makan sembarangan, sekarang Indominya dari 6 jadi 3. Teh gelasnya dari 20 jadi 10. Pertanyaan saya, turun nggak? Turun. Turun. Turun kan beratnya kan? Iya. Nah sekarang kalau itu dijadikan buku sebagai sukses diet, berarti kita masih boleh makan Indomie berapa? 3 sama boleh minum teh manis 10, benar kan? Nah poin saya cuma mau bilang, jadi kalau kita begitu kelebihan, mau strateginya apa aja juga pasti turun. Nah jadi kita kadang-kadang bersyukur dengan terjadinya penurunan itu. Dengan strategi mau gak karuan apa ya turun aja. Orang tadinya makannya jelek, sekarang kita makannya jadi bagus. Yang tadinya misalnya kita gak olahraga, sekarang kita olahraga, ya otomatis turun. Lama-lama terakhirnya stuck. Nah stuck itu artinya apa? Artinya kita diberikan istilahnya kembali lagi waktu kepada diri kita untuk coba sebentar take a break untuk mengevaluasi. Ada gak apa yang bisa kita improve dalam hal apa yang kita makan. Nah kita cek sekarang, makannya kemarin apa. Banyak teman-teman kita kadang-kadang pergi ya ke nutritionist ya, kadang-kadang diajarin makannya bahkan 6 kali sehari. Ya, diajarin, dikasih makanannya 6 kali sehari. Cuma makanannya nanti dikasih tahu, makannya ayamnya rebus, ini sayur, ini ada suplemen, ntar ini ada apa gitu ya. Poin saya, bagus gak? Ya bagus aja, orang makanannya hancur sebelumnya. Ya sekarang kayak gitu bagus. Tapi dengan makan 6 kali sehari, sekarang mau turunin berat badan dari 130 ya, mau turunin ke bawah, ya gak akan terjadi. Nah makanya jawaban yang paling gampang sederhana kayak saya bilang, 1 puasa, 2 cut karbo, udah pasti. Karbo. Kenapa cut karbo? Karena udah jelas semua orang yang gemuk itu pasti kelebihan karbo. Nah bagi orang kayak saya yang kadar lemak misalnya rendah cuma 10%, ya saya nggak perlu cut karbo. Saya masih bisa nikmatin roti, nikmatin nasi, ini apa. Dan plus saya ngangkat bebannya, waktu saya ajak teman-teman misalnya salah satu di sini bapak-bapak atau ibu-ibu saya ajak latihan bersama. Ketika latihan sama saya, percaya gak saya bisa ngangkat 4-5 kali lebih berat daripada bapak ibu. Benar gak? Percaya kan? 4-5 kali lipat. Tapi ketika kelar dari latihan kita pulang ke Sushi Teh, makan bareng, pertanyaan saya makannya 4-5 kali lebih banyak gak? Iya. Enggak. Enggak. Oh enggak.
Enggak mungkin. Yang Oh ada iya, ibunya nggak itu lebih banyak dari saya makan. Lebih mungkin kan, benar gak? Jadi maksud saya, makanya kenapa akhirnya badannya punya kemampuan untuk menghandle si karbohidrat itu namanya terminologinya namanya phenotype. Jadi is a metabolic flexibility daripada masing-masing orang berbeda. Nah jadi apa yang bisa kita lakukan? Satu adalah puasa. Puasanya ditambahin lagi nggak ada masalah. Nggak usah langsung 16 jam setiap hari, nggak usah in a row. Sekali waktu 12, pindah ke 16. Pindah lagi ke 12 lagi, pindah ke 14. Pindah lagi 12 lagi, pindah lagi ke 16. Atau 16, habis itu balik lagi ke 12 lagi, nggak ada masalah. Itu satu. Kedua, pada saat makan, istilahnya yang paling biasanya problemnya Pak, kebanyakan orang berat badannya naik terus, itu adalah kebanyakan karbo, kita lihat cek, kita kena karbonya di mana. Tapi kebanyakan orang udah tahu nih kalau nasi pasti selalu dijadikan penjahat lah bagi dia. Saya udah nggak makan nasi gitu ya. Saya udah nggak makan nasi. Oh iya. Lontong masih ya masih. Iya. Bubur Spaghetti. juga ya Mas. Nasi udah enggak ya, nasi udah enggak. Apalagi yang dimakan? Biasanya yang paling sering kita jatuh tahu gak ada di mana Pak? Orang yang mau turun berat badan. Paling sering tahu gak apa? Di buah. Problemnya di situ. Buah sehat gak? Sehat semua orang bilang kan. Tapi buah kandungan gula dari buah apa namanya? Fruktosa. Fruktosa hanya bisa diproses di badan kita di mana? Di liver. Bisa gak diproses di otot? Nggak bisa. Oh. Hanya bisa diproses di otot kalau apa? Habis makan buah langsung latihan beban. Tapi kalau nggak ada kerjaan makan buah, berarti buah fruktosa diproses oleh liver. Liver kita terbatas. Nah makanya kenapa akhirnya terjadi fatty liver disease. Itu gara-gara kebanyakan buah. Atau terjadi namanya alcoholic fatty liver disease bagi yang kebanyakan alkohol. Dari gula. Kenanya di sana. Karena liver kita cuma bisa nampung 100 gram. Nah sedangkan makan buahnya banyak. Gula dari buah disimpan dalam sel lemak jadi akhirnya. Itu banyak yang salah paham ya Mas. Kenanya di sana, pasti selalu. Jadi keluarga buah, bapak-bapak ibu sekalian boleh pilih. Ada keluarga buahnya keluarga apel. Itu juga ada keluarga buahnya, ada keluarga berries. Nah itu termasuk yang paling bagus. Karena berries adalah keluarga yang gulanya paling rendah. Blueberry, strawberry, raspberry, Antioksidannya tinggi ya Mas. yang berry-berry semua itu biasanya gulanya rendah. Ya. Nah kalau seandainya apel, pir atau apa, dia seratnya tinggi, bagus juga. Nah sebenarnya ada juga yang gulanya lebih tinggi lagi kayak semangka, kayak melon, kayak rambutan, kayak lengkeng. Nah itu berarti kan gulanya yang lebih tinggi gitu. Bukannya nggak boleh, boleh aja kita variasi, kombinasi, rotasi. Main aja di sana. Tapi bukan berarti buah itu sehat jadi ini, kita kena pasti di sana. Nah lalu yang ketiga saya mau menambahkan tadi yang Pak Faisal bilang tadi. Lemak kan harus diturunin, betul yang diturunin adalah kadar lemak, bukannya konsumsi lemak. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita karbo kita turunin, berarti lemak kita boleh naikin. Oh saya kalau gitu bagus deh Mas Ade, saya berarti sama juga nih pendekatannya ketogenic diet. Kenapa? Karena saya senang makan yang goreng-goreng, udah salah. Kenapa udah salah dia bilang dia senang makan yang goreng-goreng? Prinsipnya benar. Dia boleh makan lemak, tapi dia nggak makan karbo. Cuma masalahnya lemak yang tidak bagus buat badan kita adalah lemak olahan. Lemak olahan itu adalah siapa yang paling parah sebenarnya? Ini ntar ada pengusaha minyak goreng lagi di sini. Gak apa-apa ya sekali-sekali ya. Jadi problemnya adalah minyak goreng yang beredar di kita, ya, yaitu adalah kebanyakan sumbernya bagus dari sayur. Sumbernya bagus dari jagung, sumbernya bagus dari kanola, sumbernya bagus dari kedelai. Tapi itu semua melalui proses yang panjang dengan pemanasan yang tinggi, akhirnya terjadi toxicity di sana. Jadi kalau ditanya nomor satu orang bilang masalahnya gula pasir jadi penjahat nomor satu, tapi ada yang lebih kalah daripada gula pasir, lebih menang daripada gula pasir sebagai penjahat, yaitu adalah minyak goreng. Itu jelek sekali. Gitu loh maksud saya. Tapi kalau sekali-sekali makan boleh gak apa-apa gitu loh. Cuma kalau jadikan itu setiap hari kita makan itu problem. Nah makanya kenapa saya katakan protokol sehat proteksi dari dalam
Itu penting. Bayangin aja teman-teman nih punya rumah. Jangankan orang nggak kenal mau datang nggak boleh udah pasti. Ini udah yang kenal mau datang nggak boleh. Temennya mau datang nggak boleh. Bahkan saudaranya orang yang dikasihi atau cucunya atau bahkan adiknya mau datang aja nggak boleh. Karena teman-teman ini cerdas dalam hal sehat. Saya mau seleksi orang yang mau datang ke rumah saya. Tapi di dalam rumah teman-teman ngapain? Makan apa? Kerupuk, keripik, apalagi misalnya. Makan tepung dan turunnya semua masuk ke dalam mulut kita. Jadi teman-teman bisa bayangkan. Dalam hal kita menghindari kesakitan dalam urusan penyakit infeksi yang sesungguhnya juga kalau badannya kuat nggak kenapa-napa. Tapi yang terjadi kita mensabotase diri kita. Dengan memasukkan makanan yang gak karuan ke dalam mulut kita. Belum goreng-gorengan terus lagi tambah lagi. Jadi ibaratnya kita lebih takut salaman sama orang daripada makan goreng-gorengan. Padahal makan goreng-gorengan ibaratnya itu lebih langsung ngejelep lagi, langsung masuk. Ibarat penyakit itu benar-benar langsung kita investasikan di dalam sana. Jadi kalau ada istilahnya kayak saya bilang, yuk kita lihat misalnya kantornya Pak Faisal di Herbalife. Wah kantornya rapi, bagus. Yang mau masuk juga diseleksi, oh anggota atau bukan. Bahkan di sini ada private gym ya misalnya, jadi gymnya private hanya yang tertentu ini apa. Ini benda mati yang kita tinggalin, yang mau masuknya aja penuh dengan seleksi. Tapi badan kita, tubuh kita adalah benda hidup. Yang masuk diseleksi gak? Enggak, apa aja semua masuk. Siapa aja semua boleh masuk. Wajar gak kalau akhirnya kita kesakitan. Dan ketika kita kesakitan yang dapat kredit siapa? Ya virusnya. Iya. Padahal bukan virusnya yang lebih kuat, tapi manusianya yang lebih lemah. Itu yang Back terjadi to hari ini. opportunist itu ya Mas ya tadi berarti. Iya. Mas Ade benar nggak untuk menjaga kita lebih sehat, cara mengurangi lemak jelek adalah meningkatkan lemak baik. Omega 3. Oke, itu sebenarnya pertanyaannya Pak teknis, yaitu adalah ada yang disebut namanya fat burning, ada yang disebut namanya fat loss. Nah jadi kalau fat burning itu kan yang selalu menjadi keributan orang nih Pak. Karena kan orang bilang gini, oh kalau saya kan udah gak makan karbo, berarti boleh dong saya naikin lemaknya. Ya. Boleh bener, lemaknya dari mana? Dari yang alami katanya, dari mana? Dari kacang almond misalnya, dari walnut, dari kuning telur, dari minyak ikan, dari alpukat, dari mana lagi yang lain-lainnya ya, sumber-sumber yang alami atau bahkan dari sumber protein. Ya. Kalau daging sapi ada lemaknya, daging ayam ada lemaknya, daging ikan ada lemaknya. Itu saya makan boleh ya? Jawabannya betul Pak, boleh, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi Bapak-Bapak Ibu sekalian, lemak kalorinya berapa? Siapa yang tahu? 1 gram karbohidrat kalorinya berapa? 4. 1 gram protein kalorinya berapa? 4. 1 gram lemak kalorinya 9. Berarti hampir 2,5 kali lipat daripada karbohidrat. Jadi kalau saya makan lemak Pak, boleh makan lemak tapi sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi kalau saya harus goreng itu ayamnya pakai butter, saya secukupnya aja Pak. Tapi jangan nggak ada kerjaan butter dimakan. Yang lebih canggih lagi, bener. Contohnya anak-anak ketogenik sih makannya butter. Minum kopi pakai butter ya Kopinya Mas? dibutterin juga bahkan pakai semuanya gitu ya. Sebenarnya bukannya nggak boleh, tapi maksud saya kita minum kopi aja. Kalau mau pakai krem nggak apa-apa. Tapi tidak pakai susu karena susu karbo. Kalau krem kan fat. Jadi kalau susu sama krem lalu pakai stevia itu 3 in 1 juga teman-teman sekalian. Insulinnya nggak naik. Tapi ketika dimasukin milk, susu, pakaiin kopi, sama pakaiin gula, otomatis insulin hadir. Nah kita strategi Pak di situ Pak. Ya. Jadi fat burning itu terjadi adalah pertanyaannya, waktu terjadi pembakaran lemak, yang dibakar lemaknya dari mana Pak? Nah kalau yang lemaknya dibakar dari badannya dia, berarti terjadilah si fat loss. Ya. Tapi kalau seandainya lemaknya yang dibakar gara-gara dia makan goreng-gorengan, jadi akhirnya rugi kita. Sama kayak tadi teman-teman makan karbo, habis makan bakmi, habis itu olahraga. Pas olahraga yang dibakar apa? Bakminya yang barusan dimakan. Jadi dia dapat gak keuntungan kualitas kesehatan meningkat?
Enggak, cuma bayar apa yang barusan dia bikin dosa. Jadi dia bayar. Jadi kalau istilahnya itu gali lubang tutup lubang. Nah, kita nggak mau terjadi gali lubang tutup lubang dalam hal fat loss, Pak. Ya. Nah, jadi yang sering salah dari kebanyakan pendekatan teman-teman kita itu adalah ketika dia lemaknya memang berlebihan, Pak. Contohnya salah satunya yang paling sering juga, saya nggak makan karbo, kan sosis kan dia makan kan. Nah, sedangkan sosis kadang-kadang teman-teman tahu ibaratnya kualitas sosisnya ya mungkin kalau yang dari Jerman dari apa mungkin yang bagus gitu saya nggak tahu ya. Tapi kebanyakan kita di sosisnya pakainya apa? Pakainya ini juga. Dan kalau di Indonesia lebih lagi, saya nggak makan nasi tapi cuma makan bakso. Nah, bakso ada tepungnya. Saya nggak makan nasi, saya cuma makan Kentucky Fried Chicken, makan kulitnya ada tepungnya. Kulitnya ada tepungnya. Saya nggak makan nasi, saya cuma makan proteinnya aja, begitu dia pakai kondimen, pertanyaan saya. Saus tomat. Pakai lagi apa lagi yang misalnya sambal, pakai ini apa? Thousand Island, mayones. Gulanya banyak gak? Banyak, karbo bukan? Karbo, padahal kan kita gak mau karbo. Nah sedangkan lemak udah dimakan juga Pak sama dia. Lemaknya juga. Kulit ayam dimakan, kulit ikan dimakan, ya kan? Daging juga pilih yang lemaknya juga dimakan karena katanya saya kan ketogenik, saya harus makan lemaknya. Tapi yang dia nggak sadar, it's a hidden sugar yang ada di tempat lain, dia lupa. Akhirnya apa yang terjadi? Dua-duanya kemakan, terakhirnya kok berat badan saya nggak turun. Terakhir yang disalahin siapanya? Ketogeniknya. Padahal yang salah siapanya? Kitanya. Jadi bukan ketogeniknya yang salah. Nah itu kalau tadi Mas Dede cerita, ini kan milenial banyak nih ya Pak sekarang tuh kayak makan tuh ngitung berapa kalori saya udah makan hari ini. Oke, kalau itu kalori restriction, lain lagi pendekatannya. Nah itu kalau kalori kalau gitu gimana? Iya, kan yang kalori in, kalori out gitu ya, itu yang disebut namanya kalori restriction. Kalau saya bilang kalori restriction pada dasarnya itu tuh mirip kayak ibaratnya kalau saya itu punya dojo, saya bilang kalau kamu nggak punya mental juara kamu jangan latihan di tempat saya. Jadi hanya yang juara yang boleh bisa latihan di tempat saya itu benar gak? Benar jawabannya. Nah problemnya dengan kalori restriction, dia harus punya mental juara dulu. Nah kalau dia punya mental juara dan dia punya teman yang temannya, iya sih teman saya orangnya disiplin, dia mau belajar, dia mau ini apa. Kita kasih dia kalori restriction, pasti benar. Tapi kalau orang umum, orang awam kita kasih kalori restriction, baru dengerin aja kita udah bingung. Jadi ya kamu harus punya 4 elemen, ingat ya, sumber, penyajian, jadwal, dan timing ya. Nah jadi jumlah itu harus sesuai dengan ini, kamu coba berat kamu berapa, kurangi kadar lemak. Ya. Dia baru diceritain kita dia udah pusing duluan. Ini, ini gak boleh ya, ini gak boleh, ini gak boleh. Bingung. Nah jadi cara apa yang paling gampang saya bilang, udah, terakhir makan jam berapa Mas? Jam 8. Ya udah, makan lagi baru boleh jam 8 lagi loh ya. Tapi sebelum jam 8, boleh gak kamu olahraga dulu? Oh gitu ya, perut kosong. Iya, minum teh aja. Tuh kan ada kan guarana tea, Herbalife pakai. Oke, udah itu aja. Latihannya apa Mas Ade? Boleh weight training nggak apa kardio? Terserah, mau apa? Mau kardio aja, boleh. Mau weight training aja, ya udah weight training aja nggak apa-apa. Ya udah weight training kelar. Habis itu makan. Nih pas makan, boleh nih langsung. Ingat nih cara makan juga sama. Ini ada nasi, ini ada lauknya, ini ada sayurnya di sini. Biasa kita masukin apa? Kan nasi dulu kan kita makan. Pas buka, ya kan? Baru habis itu baru kita masukin ke yang lainnya kan lauknya, baru nanti terakhirnya mungkin sayurnya, itu juga terakhir sayurnya nggak dimakan. Nah coba sekarang kita balik, sayurnya yang kita makan dulu, sama lauknya kita makan, terakhirnya baru makan nasinya. Itu cara kerjanya kenapa bisa beda di badan kita waktu merespon. Karena waktu kita makan, ibaratnya seratnya tinggi, dia akan menahan laju kecepatan gula masuk ke dalam darah. Kalau karbonya di belakang. Paham nggak teman-teman sekalian? Jadi urutan mempengaruhi pengalaman. Pokoknya ingat ya, saya makan ayam, ayam makan saya. Pokoknya 2 pengalaman yang berbeda ya. Yang pengalaman kedua itu adalah dipatok ayam. Dipatok ayam. Itu rezeki. Rezeki dipatok ayam kalau bangun siang. Jadi waktu buka puasa kalau bisa karbonya belakangan aja. Jadi masukin aja yang itu. Tapi kalau habis olahraga, teman-teman bilang saya mau menyerap proteinnya ini, apa saya masukin karbonya dikit. Jadi itu ada namanya kombinasi glukos sama fruktos. Tapi ini teknis, kalau ini saya ngomongnya teknis. Glukos, fruktos masukin, habis itu masukin protein. Jadi dia menyerap proteinnya lebih optimal.
Tapi itu teknis lah, nggak usah yang mikirin kayak gitu, santai aja. Kita pilihan makanan tetap kita jaga. Jadi puasa jalan terus, kalau harus makan nasi, kan ada nasi putih, kan ada nasi merah. Bedanya apa? Serat. Warnanya tepat sekali. Warna. bedanya warna. Apa yang membedakan warnanya? Karena yang satu seratnya belum dibuang, yang satu udah dibuang. Jadi satu melalui proses, yang satu unprocessed. Ya, jadi itu bagus, nggak apa-apa kalau harus makan nasi. Lalu misalnya harus makan apa lagi di situ? Ada ubi. Ubi makan. Kalau harus makan kentang, kentang paling bagus kalau seratnya tinggi berarti makan dengan kulitnya. Ya. Kalau durian jangan makan dengan kulitnya. Ya. Kalau kentang makan dengan kulitnya, seratnya ini. Ya, makanya kenapa kayak wedges gitu jadi lebih sehat sedikit. Meskipun digoreng juga sih, French fries, tapi dia dengan ada kulitnya ya. Iya, iya. Kalau urutan olahraga kan dikombinasi, misalnya kardio dulu hari ini, besok otot, kardio, otot, atau urutannya bagaimana? Sebaiknya untuk sebaik fat selalu loss. weight training baru kardio. Kalau kita bicara fat loss, ya. Paling bagus. Atau kalau harus mau dipisah, berarti benar-benar separate pisah. Nah yang terjadi hari ini, nah balik lagi kayak saya bilang tadi, saya nggak akan nyalahin orang yang ngetren pakai sepeda, beli sepeda paling bagus, beli baju paling bagus, ya dia naik sepedanya paling cuma 10 km, habis itu langsung makan bubur rame-rame ya. Itu tetap masih lebih bagus daripada dia nggak naik sepeda sama sekali, bener ya. Jadi maksud saya, jadi kalau orang yang olahraga tadi Pak gitu, terlepas daripada dia mau kardio dulu, dia mau weight training dulu, menurut saya ya dia udah bagus daripada dia nggak latihan. Ya. Tapi kalau kita ngomongin ketajaman Pak, nah kalau ngomongin ketajaman kalau bisa weight training dulu, tutup kardio. Karena kardionya kita jadi nggak terlalu lama. Apa bedanya orang yang gemuk, berat badannya tinggi sama orang yang kurus waktu kardio? Kalau orang yang kurus dia harus intensitasnya tinggi, durasinya pendek. Kalau orang yang gemuk intensitasnya rendah, durasinya panjang. Makanya kalau orang gemuk di kardio, dia nggak disuruh lari. Dia disuruh jalan tapi elevasinya dinaikin. Tapi kalau dia ringan, badannya fit, dia boleh lari. Pelan bentar lari, pelan bentar lari. Bahkan yang gampang aja Pak, kalau udah fit banget, Pak Faisal tambah lama tambah fit. Pak, saya kasih waktu cuma 5 menit doang, Bapak kardio yang optimal. Setelah latihan beban, langsung bakar lemak. Apa yang dilakukan? Sprint 10 detik, jalan 1 menit, sprint 10 detik, jalan 1 menit, sprint 10 detik, jalan 1 menit, 3 kali itu 3 cycle. Selesai udah bakar lemak, beres. Hanya cuma berapa lama itu, 1 menit kali 20 detik kali 3, udah selesai. Selesai itu udah beres. Jadi sama kayak cari uang Bapak Ibu sekalian. Jadi kerjanya nyantai, tapi uangnya hasilnya ada. Persis sama kayak kita juga. Otot kita adalah mesin pembakar kalori di badan kita. Jadi motor, beli punya motor ya, punya motor. Kalau motornya 125 cc, sama yang satu motor 250 cc, diisi bensin sama-sama 10 liter, cuma dinyalain aja tiap pagi. Kira-kira yang cepat habis yang mana? Yang 250, kenapa yang cepat habis 250? Karena mesinnya lebih besar, lebih gede. Nah mesin, motor dan mobil itu ibarat kayak mesin di badan kita. Siapa yang mesinnya di badan kita? Yaitu adalah otot. Jadi ototnya semakin rajin dilatih, jatah makan kita semakin tinggi. Kenapa jatah makan kita semakin tinggi kalau ototnya semakin banyak? Karena itu ada rumusnya. Rumusnya adalah orang tanya sama saya Pak, Mas Ade, Pak Faisal nanya sama saya, 1 hari saya membutuhkan kalori berapa kalori? Jawabannya gampang aja, Bapak timbang badannya Bapak, kelar Bapak timbang badannya, ukur kadar lemaknya. Begitu kadar lemaknya diukur, timbang badan diukur, dikurangi berat badan murni, dikurangi kadar lemak sama dengan berat badan kotor. Nah berat badan kotor dikalikan 22, rumusnya dari mana nggak usah ditanya, biarin aja yang bikin rumus. Ya, nah pada saat itu akan ketemu yang namanya resting metabolic rate atau basal metabolic rate. Jadi jatah kalori kita per hari hanya sekedar untuk Pak Faisal hidup. Itu yang namanya BMR. Nah setelah BMR itu baru kita kalikan berapa tergantung aktivitas kita. Kalau tadi Mas mau turunin berat badan, bro mau turunin berat badan kan?
kalikan minimal paling banyak 1,5 kali lipat, 1,5 atau kalau bisa 1,3 daripada BMR kita. Tapi kalau mau naikin berat badan dikalikan 2 otomatis BMR-nya kita karena aktivitasnya tinggi. Tapi kalau sekedar cuma mau hidup aja, ya udah. Itu aja tadi kira-kira sebatas itu. Gitu. Jadi itu strategi yang paling gampang kalau kita mau bicara soal kebutuhan makan kita. Oke, nah kalau dari, saya mau tanya ke Pak Faisal nih. Pak, kalau selama Bapak pengalaman di Herbalife, di suplementasi itu, sebenarnya apakah kebutuhan kesehatan apa sih yang orang ini paling banyak cari? Apakah itu fat loss atau apa pengalaman Bapak? Berdasarkan histori Herbalife pun penemunya Mark Hughes itu menemukan Herbalife gara-gara